Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Bertemu lagi dengan Bu Iman dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan belajar kali ini Allah mudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kemarin kita telah belajar PAI yaitu mengenai iman kepada malaikat. Masih ingat lagunya? 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita semua, seluruh umat Islam. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Mungkar menanya dalam kubur, Nakir menanya dalam kubur. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar PAI yaitu di 3.5 memahami makna iman kepada Rasul Allah dan materinya yaitu beriman kepada Rasul. Sebelum belajar, malah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Rasul ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Nah, Rasul adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah SWT untuk membimbing manusia ke jalan yang benar serta bertugas menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada umat manusia. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Akan tetapi ada pula yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Iman kepada Rasul Allah berarti percaya bahwa Rasul Allah adalah utusan Allah SWT yang bertugas membimbing manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Para Rasul Allah SWT merupakan orang-orang pilihan yang menjadi utusan Allah SWT. Setiap utusan tentunya memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, Rasul ini memiliki 4 tugas. Yang pertama, pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, pembawa kabar gembira. Yang ketiga, pemberi peringatan. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi, semua Rasul diberi tugas untuk menyempurnakan akhlak yang mulia serta memberi tauladan bagi umat manusia. Sebagai utusan Allah, Rasul memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat Rasul itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak melekat pada diri Rasul. Sedangkan jaiz yaitu sifat yang boleh ada pada diri Rasul dan boleh juga tidak ada pada diri Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada 4, sifat mustahil itu juga ada 4. Sifat wajib yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau berkata benar. Mustahil, kizib, artinya dusta. Sifat wajib yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat wajib yang ketiga yaitu tablik, artinya menyampaikan. Mustahil artinya menyembunyikan, yaitu kitman. Sifat wajib yang keempat yaitu
Fatona artinya cerdas. Mustahil baladah artinya bodoh. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul berjumlah sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah dan namanya. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan meyakini 25 nama Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Sudah hafalkan nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 25? Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara para rasul tersebut ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi ialah seorang rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 rasul itu yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau ingin semakin hafal namanya, kita singkat menjadi Mimin, yaitu Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Selain itu, juga terdapat nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci, yaitu Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat, Nabi Daud menerima wahyu kitab Zabur, Nabi Isa menerima wahyu kitab Injil, dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kitab Al-Quran. Di antara para rasul Allah Subhanahu wa taala terdapat beberapa rasul yang dikaruniai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebagai bekal di dalam berdakwah. Setelah mengetahui tentang iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam berkewajiban mengamalkan keimanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yaitu mempelajari dan meneladani kisah para nabi dan rasul Allah. Selanjutnya, mengamalkan ajaran para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran sebagaimana yang dilakukan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari beriman kepada rasul-rasul Allah yaitu menjadikan hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Nanti ketika anak-anak Bu Guru sudah mendapatkan bukunya, jangan lupa dibaca kembali. Itu tentang iman kepada Rasul, itu halaman 15 sampai halaman 19. Dan untuk tugas itu mengerjakan di halaman 23 yang B 1 sampai 5 dan halaman 24 yaitu di perbaikan 1 sampai 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.